Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Di malam hari ini kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di malam hari ini Tuhan, kami kembali akan disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-19, ayat 16 sampai 22, di bawah perikop orang muda yang kaya. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, ada satu pemio yang mengatakan, muda kaya raya, hidup bahagia, dan mati masuk surga. Begitu mungkin keinginan orang muda yang bertemu Yesus dalam nats di atas ini. Hasilnya sungguh mengejutkan. Orang muda tersebut harus pulang dengan kecewa. Ada beberapa hal yang dapat direnungkan dari nats tersebut di atas. Yesus didatangi oleh seorang pemuda yang bercita-cita luhur. Dengan percaya diri, ia merasa telah meraih kesuksesan dalam hal-hal duniawi. Ia masih muda, tetapi sudah kaya raya. Sebagai seorang pemuda Yahudi yang terpelajar, santun, dan taat, maka ia ingin juga memperoleh kesuksesan dalam kehidupan rohaninya. Dia menanyakan pertanyaan yang sangat penting, yang sering mengganggu dia. Dengan hormat dia bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di sini pemuda yang kaya raya itu mengira bahwa hidup kekal atau masuk surga dapat diperoleh hanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya. Yesus menjawab, caranya tiada lain adalah patuh kepada perintah Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Yang Yesus maksudkan tiada lain adalah hukum Taurat. Dalam hal ini, maka pemuda itu dengan spontan mengatakan, "Aku lulus." Dengan jujur ia mengatakan, "Semuanya itu telah kuturuti." Tapi benarkah demikian? Ternyata tidak.
Semua manusia sudah lahir di dalam dosa, mudah jatuh di dalam pencobaan dan berbuat dosa di dalam kehidupannya, serta seringkali memberontak kepada perintah Allah. Hanya Yesus Kristus sajalah yang tidak berdosa, dan hanya Dia yang sempurna menjalankan segala hal yang Allah Bapa kehendaki. Yesuslah hanya satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Sebenarnya Yesus sedang mengarahkan orang muda yang kaya itu bahwa mentaati kehendak Allah adalah dengan mengikut Yesus. Akan tetapi karena ia ingin mencapai lebih, maka ia pun bertanya, "Apalagi yang masih kurang?" Jawab Yesus merupakan tantangan sekaligus ajakan. "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan datanglah kemari serta ikutlah aku." Ternyata pemuda yang kaya raya itu merasa sangat keberatan untuk meninggalkan segala harta kekayaannya. Ia ditantang untuk lepas dari kelekatan hati akan harta, dan ia ditantang untuk bebas mengikuti Yesus menjadi muridnya. Pemuda itu ditantang untuk mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Akan tetapi kenyataannya, pemuda itu menarik diri dan tidak lurus. Pemuda kaya itu memilih pergi dengan sedih daripada mengikut Yesus dan meminta tolong Yesus agar dapat lepas dari kelekatan akan harta. Saudara-saudaraku terkasih, nats renungan firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita akan beberapa hal. Yang pertama, seseorang boleh saja menjadi kaya secara duniawi, tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh harta kekayaan. Jangan sampai kita memberhalakan harta sehingga menjadi penghalang untuk mencapai kehidupan yang kekal, yaitu anugerah keselamatan yang dijanjikan Allah bagi orang yang percaya di dalam Kristus. Di samping itu, ternyata bukan hanya harta kekayaan saja yang bisa menjadi penghalang, melainkan juga jabatan dan kedudukan, serta kuasa dan kehormatan. Di samping itu, demikian juga yang bisa menjadi penghalang adalah relasi-relasi pribadi yang tidak terpuji, seperti mengandalkan benda-benda sakti, mengandalkan jimat, serta memberhalakan barang-barang lainnya. Orang kaya bisa saja tidak berdosa, asal hatinya tidak terikat kepada harta. Abraham adalah orang kaya yang tidak terikat hatinya kepada harta. Abraham rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, bahkan bersedia rela untuk kehilangan anaknya demi menuruti dan taat akan perintah Tuhan Allah. Yang kedua, mengikut Kristus, memiliki relasi intim dengan Yesus dan mengikuti teladan kasih yang diajarkan Yesus, itulah satu-satunya jalan masuk untuk menerima janji anugerah Allah berupa kehidupan yang kekal. Yang ketiga, jika seseorang merasa diberkati Tuhan melalui pekerjaan yang baik, usaha yang baik, dan menjadi kaya serta berhidup berkecukupan, maka hendaknya mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Berbagilah kepada sesama untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Demikian juga, jikalau kita sudah menerima Kristus di dalam hidup kita dan telah menerima janji Allah berupa anugerah keselamatan, sungguh merupakan berkat yang luar biasa, maka hendaknya kita berbagi berkat keselamatan itu bagi banyak orang melalui misi pemberitaan kabar baik. Saudara-saudaraku terkasih, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memiliki hati yang bebas dari jerat harta kekayaan dan mempunyai hati yang terpikat kepada Kristus
dan yang berpaut hanya kepada Dia saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami memohon Tuhan boleh memeteraikan firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.